Setiap saat kita bisa menghadapi krisis. Tetapi kita adalah warga negara dari kerajaan yang bebas krisis. Kemalangan orang benar banyak. Bukan banyak, banyak. Tapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Amin. Segala bentuk ketakutan bukan daripada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan bagi warga negaranya, hak istimewanya, Dia memberikan damai yang dunia tidak bisa berikan. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Silakan duduk saudara kekasih, puji nama Tuhan. Menyambung apa yang saya sampaikan kemarin tentang hak-hak istimewa warga negara sorga. The privilege of the kingdom and the privilege of the kingdom citizen. Saya mengajak saudara membuka Mazmur 34 pagi hari ini. Kita memasuki tahun yang baru, tahun 5770 perhitungan tahun Ibrani. Dan angka 70 berasal dari satu huruf, yaitu huruf Ain, huruf mata. Mata. Amin. Saya sampaikan kemarin, ayatnya dari Ulangan pasal 11 ayat ke-12. Yaitu tentang suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. A land that is cared by the Lord. Dan yang mata Tuhan mengawasinya dari awal sampai dengan akhir tahun. Saya sampaikan pada saudara, tahun depan bukan akan jadi lebih mudah. Tahun yang sedang kita jalani ini tidak lebih mudah. Tetapi ada kabar baik bagi warga negara kerajaan. Mata Tuhan mengawasi Anda dari awal sampai dengan akhir tahun. Amin. Oh haleluya. Mazmur pasal 34. Berkenaan dengan itu baca dulu ayat 15 dan 16 untuk pegangan saudara. Haleluya. Tadi saya dengar kesaksian Ibu Ratna. Ketika dia menjerit kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan intervensi. Saudara mau Tuhan intervensi dalam hidup saudara? Amen. Setiap saat kita bisa menghadapi krisis. Krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis keluarga. Tetapi kita adalah warga negara dari kerajaan yang bebas krisis. Amin. Tidak akan ada kudeta di sorga. Pernah ada yang coba kudeta namanya Lucifer. Langsung dibuang dan nanti sudah disediakan neraka untuk goreng Lucifer. Dan pengikut-pengikutnya. Tidak ada voting di sorga. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Nah dalam Mazmur 34 ayat 15 dan 16 atau 16 dan 17 dalam bahasa Indonesia. Mazmur 34 ini akrostik. Akrostik itu ABCDE menurut abjad Ibrani. Jadi di dalam ayat 15 dan 16 mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Amin. Sekarang ayat 17, itu huruf ayat 17 bahasa Indonesia, 16 bahasa Inggris. The face of the Lord. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudara dan saya tidak perlu membalas. Tuhan yang membalas. Amin. Tuhan berkata, the vengeance is mine. Balas dendam itu haknya Tuhan. Ada orang ngerjain saudara, jangan jadi hakim. Itu urusannya Tuhan. Tapi mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan kepada telinganya, kepada teriak mereka minta tolong. Sebelum saya lanjutkan, ada satu pertanyaan teologis yang sederhana. Berapa banyak saudara percaya kalau saudara adalah orang benar? Maka hidup saudara akan mengalami semuanya lancar. Bisnis lancar, keluarga oke. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Ini masalahnya saudara. Karena itu tidak alkitabiah.
Itu mungkin ada di sinetron, itu ada di telenovela, tetapi tidak ada dalam kehidupan nyata. Kita baca Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar, karena kita orang Indonesia di Surabaya, bacanya gaya Surabaya. Kemalangan orang benar banyak. Tapi kabar baiknya tetapi Tuhan, Yehova, melepaskan dia dari semuanya itu. Kenapa saudara jadi bingung, jadi stres? Karena saudara berpikir, oh saya nyerahkan persepuluhan. Saya memberikan persembahan banyak buat gedung ini. Kenapa saya mengalami krisis demi krisis demi krisis? Apakah krisis itu kita definisikan? Sesuatu di luar kontrol kita. Sesuatu yang membuat kita jadi takut. Contohnya gempa bumi. Amin. Baru-baru ini gempa bumi di Bali. Amin, saudaraku. Saya langsung keluar cari apa? Bojoku. Ternyata dia ada di taman belakang, saudara. Saya masih ingat satu kali pernah gempa tidak sekeras itu. Malam-malam dia tuh lebih peka orangnya. Dengar suara kecil dia bisa bangun. Mendadak dia teriak, Lindu, gempa. Dia teriak, saudara. Untung dia lari keluar. Dia langsung masuk ke pelukan saya di sini. Amin. Dia berlindung di sini, saudara. Ternyata satu pribadi bisa menenangkan. Dan pribadi itu adalah Yesus. Nah saudara, kenapa saudara mengalami bingung? Karena saudara tidak mengerti ayat ini. Kemalangan orang benar banyak. Bukan banyak, banyak. Tapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Amin. Nah saudara, orang tua yang tadi berjejer di sini mengharapkan anaknya semuanya hidupnya lancar. Belum tentu. Karena itu jadikan mereka warrior. Jadikan mereka pahlawan. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita baca Mazmur 34 mulai ayat 1 sampai dengan 3. Sebab 1 sampai 3 ini adalah ABC. Alef, Bet, Gimel. Di dalam yaitu aksara Ibrani. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga dia diusir lalu pergi. Lalu dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Bila orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Puji nama Tuhan. Siapakah Daud? Dia adalah raja yang diurapi. Tetapi ada satu masa dalam hidupnya, dia melarikan diri. So bisa ditampilkan 1 Samuel pasal 21. Waktu itu saudaraku, dia dinyatakan sebagai teroris. Dia dinyatakan sebagai pengkhianat. Dan di mana-mana ada poster, tangkap hidup maupun mati. Daud bin Isai, Daud bin Isai. Di mana-mana, di pasar-pasar, saudara kalau sekarang mall gitu ya. Di mana-mana. Di tempatnya kuda-kuda, di tempatnya pedagang-pedagang. Daud yang dulu adalah pahlawan nasional, dinyatakan diburu, dead or alive, wanted oleh Raja Saul. Dan dia sempat lari. Dia sempat lari ke satu kota yang semuanya imam. Ya saudaraku. Dan di situ dia mendapatkan sebilah pedang. Pedangnya Goliat. Sebab pedang ini yang dulu dipakai untuk memancung. Waktu itu Daud masih remaja. Nah, saya bayangkan dia ngangkat pedangnya Goliat yang Goliat itu tingginya 3 meter saudaraku ya. Jadi pedangnya kira-kira setinggi saya begini. Dia angkat dengan 2 tangan saudara. Tapi itu disimpan. Dan dia melarikan diri. Anehnya melarikan diri ke kota Gad. Gad artinya wine press. Wine itu anggur, press itu tempat memeras anggur. Anggur itu sebelum diperas tidak ada gunanya. Sebelum zaitun dihancurkan tidak ada gunanya. Zaitun harus dihancurkan supaya keluar minyaknya. Amin. Anggur harus diperas supaya bisa dinikmati air anggurnya yang manis. Harus ada brokenness dalam kehidupan kita supaya kita bisa jadi berkat. Dan apa yang terjadi? Dia maksudnya ke sana cari perlindungan. Perhatikan 1 Samuel 21. 1 Samuel pasal 21 berkata bahwa
Daud melarikan diri daripada Saul. Mungkin ada saudara saat ini menghadapi satu masalah. Dan saudara tidak menghadapinya, saudara melarikan diri dari masalah saudara. Ada banyak orang melarikan diri, termasuk kepada pelayanan. Gagal dalam usaha, berkata, ini mungkin kehendak Tuhan. Saya tidak, Tuhan yang menghancurkan usaha saya supaya saya jadi pendeta. Tunggu dulu. Itu bukan konsep daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau orang tidak bisa memimpin keluarga sendiri, bagaimana memimpin masyarakat, memimpin rumah Tuhan? Tidak mungkin. Tetapi dia melarikan diri. Dan sampai di kota Gad. Saudara tahu kota Gad, itu kotanya Goliat, saudara. Ketika dia datang, saya bisa bayangkan, dia membawa pedangnya Goliat. Orang tidak akan salah, siapa dia ini? Daud bin Isai. Pada waktu itu, saudaraku, semua servant atau hamba-hamba daripada Raja Akhis. Akhis punya satu arti, yaitu only a man. Catat itu. Is to man. Akhis artinya only a man. Raja kota itu. Filistin punya 5 raja di 5 kota. Dan raja kota Gad bernama Akhis, only a man. Kita punya satu pepatah di kota Surabaya ini. Ojo wedi, podo-podo mangan sego. Amin, saudaraku. So pernah dengar ungkapan itu? Jangan takut, sama-sama makan nasi. Saudara menghadapi apa saat ini? Salah satu yang paling mencekam manusia adalah takut akan manusia. Apa nanti kata orang? Bagaimana kata bos saya? Apa pendapat masyarakat? Segala bentuk ketakutan bukan daripada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan bagi warga negaranya, hak istimewanya, dia memberikan damai yang dunia tidak bisa berikan. Saya tidak pernah mau takut akan manusia. Sebab firman Allah berkata, barang siapa takut akan manusia bukan hamba Kristus. Tapi Daud berada di sana. Dan hamba-hamba daripada Akhis berkata begini. Bukankah dia raja negeri? The king of the land. Bahasa Indonesia berkata raja negeri itu. Pertama-tama Daud adalah jenderal yang dipecat daripada kerajaan Saul. Secara de jure Saul masih bertakhta. Dan Daud dinyatakan sebagai wanted. Tetapi saudaraku, musuhnya mengenali dia. I tell you good news. Mungkin orang tuamu, teman-temanmu tidak mengakui pengurapan yang ada padamu. Musuhmu akan tahu. Kalau saat ini iblis menyerang saudara, sebab dia tahu engkau orang berbahaya. Engkau punya urapan daripada Tuhan. Mereka berkata, bukankah tentang dia ini orang berkata, Saul membunuh beribu-ribunya dan David membunuh berlaksa-laksanya. Musuhmu mengetahui masa depanmu. Kalau sekarang ada fitnah ke arahmu, kalau ada kata-kata kotor, najis ke arahmu, tenang saja, amin. Sebab musuh tahu engkau punya potensi. Mungkin orang-orang tidak mengakui, keluargamu mengacukan engkau. Saya ingat satu kali saya dipenuhi Roh Kudus. Satu kali saya pergi ke daerah Ngagel Jaya, karena ada anak mengunci dirinya 6 jam dalam kamar mandi, tidak mau keluar. Orang tuanya cari tukang ngusir setan, sudah manggil yang lain-lain tidak mau keluar. Ada satu insinyur di Duku Kupang, ya kerjanya ngusir setan. Saya dipanggil ke sana, saudara. Saya masih ingat, saudara, ketika saya baru turun dari mobil, orang kerasukan setan itu teriak, jangan boleh Arifin masuk sini. Kenal setannya, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Ya belum terkenal di mana-mana, terkenal di kerajaan setan. Amin. Satu kali ada seorang teman kita, dia agak konyol sedikit memang orangnya. Dia telepon saya, Pak Arifin, begitu dibaptis saya dicekek sama setan. Saya bilang, congratulations, kamu sekarang bukan familinya. Amin, kamu sekarang musuhnya. Lawan dia, usir engkau dia dengan iman yang teguh. Nama Yesus berkuasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi saudara, musuhnya berkata, is this not the king of the land? Saudara tahu, hari ini mungkin ada beberapa daerah teritori dalam hidupmu yang dikuasai iblis. Mungkin itu keuangan saudara, mungkin itu kebahagiaan keluarga, mungkin itu damai sejahtera dalam keluarga, apapun. Saudaraku, jangan takut, jangan melarikan diri, hadapi bersama dengan Tuhan. Dan Daud berbuat apa? Pura